Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ilawati Bustanil dengan NIM 20040301447 dari kelas MBS 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggabungan materi pengetahuan komputer mulai dari part 1 sampai dengan part 15. Yang pertama, konsep dasar dan sejarah komputer. Komputer merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai pengolah data menurut prosedur yang sudah dirumuskan. Kata komputer itu sendiri dipakai untuk menggambarkan orang yang sedang melakukan pekerjaan, melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Namun, arti kata tersebut lalu dipindahkan pada mesin itu sendiri. Awal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif yang berhubungan dengan masalah aritmetika, namun komputer modern digunakan untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritmetika. Yang kedua, bagian-bagian komputer terdiri dari dua bagian. Yang pertama, perangkat lunak atau software, dan yang kedua, perangkat keras atau hardware. Fungsi dari istilah brainware secara umum. Sebagai administrator adalah tugas yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola suatu sistem operasi beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai programmer dengan bergantungnya dunia dengan teknologi, maka begitu juga perusahaan yang mempunyai programmer mereka sendiri. Programmer sendiri bertugas untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi. Yang ketiga, sebagai operator setelah programmer dan administrator. Berikutnya adalah operator yang bertugas untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Sejarah singkat mengenai perkembangan komputer. Generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Kedua, dimulai pada tahun 1964 sampai dengan 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Yang ketiga, dimulai pada tahun 1964 sampai dengan 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Generasi keempat dimulai pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, proses mikro mulai diperkenalkan, saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Yang kelima, generasi kelima. Sekarang, masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Perkembangan komputer terjadi setahap demi setahap atau evolusi. Kedua, komputer yang lebih baru umumnya mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya atau backward compatible. Yang akan dibahas perkembangan hardware, perkembangan software. Perkembangan hardware sebelum tahun 1940 dengan ciri-ciri: 1. Berteknologi mekanik. Kedua, komputer generasi pada tahun 1940 dengan ciri-ciri memerlukan kapasitas ruang yang besar. 2. Konsumsi listrik yang besar. 3. Berukuran lebih besar. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1964 dengan ciri-ciri menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. 2. Berukuran lebih kecil. Ketiga, kecepatan proses yang lebih tinggi, konsumsi listrik lebih kecil.
Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Komputer generasi ketiga ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan integrated circuit. Kedua, kecepatan proses makin tinggi. Ketiga, kapasitas memori lebih besar. Keempat, konsumsi listrik yang makin hemat, kemampuan multiprocessing dan multitasking. Kelima, makin murah. Keenam, mulai bisa berkomunikasi dengan komputer lain.